Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang skripsi dari Muhammad Arif, yaitu tentang analisis faktor yang mempengaruhi minat peternak untuk mengembangkan sapi potong di daerah Simalungun. Pendahuluan yang pertama adalah sektor pertanian di Indonesia terbagi menjadi 5 subsektor yang meliputi subsektor pertanian, tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Masing-masing subsektor tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan sektor lain, sehingga memiliki peran yang penting bagi perkembangan dan pembangunan perekonomian di Indonesia. Menurut Sugeng 2012, usaha peternakan sapi di Indonesia sebagai salah satu penopang sektor pertanian, umumnya berskala kecil sebagai usaha sampingan dan masih bersifat tradisional. Peternakan tradisional yang dilakukan sebagian masyarakat Indonesia dilatar belakangi sumber daya manusia yang rendah dan modal usaha yang minim. Kondisi itu menjadi permasalahan pemerintah dalam rangka pembangunan pertanian ke depan untuk menciptakan pertanian atau peternakan yang maju. Keberadaan peternakan sapi potong memang cenderung diperuntukkan untuk mencukupi kebutuhan akan daging nasional maupun daerah. Adanya program-program potensial dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas ternak terutama sapi akan menjadi kunci keberhasilan swadaya daging yang selama ini dicanangkan pemerintah sejak tahun 2005 tersebut. Terus, Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang memiliki peran besar terhadap pemenuhan kebutuhan daging sapi di Indonesia dengan jumlah populasi yang terus meningkat dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Bisa dilihat di sini angkanya dari 500.000 sampai 700.000. Data ini disimpulkan bahwa Sumatera Utara mengalami peningkatan populasi sapi potong setiap tahunnya. Jumlah populasi yang diperoleh oleh Sumatera Utara tidaklah terlepas dari minat dan usaha masyarakat yang berada di kawasan pedesaan untuk mengembangkan usaha ternak sapi potong. Terus yang kedua ada tujuan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi minat warga dalam mengembangkan ternak sapi potong. Terus di sini ada tinjauan pustaka, yaitu sapi potong Indonesia adalah sapi potong yang sejak dulu kala sudah terdapat di Indonesia. Bangsa sapi potong Indonesia adalah hanya sapi Bali, sedangkan termasuk sapi lokal adalah sapi Madura dan sapi Sumba, Ongole, dan Anonymous. Sapi yang asli Indonesia itu emang dari awal sudah dilahirkan dan dikembangbiakan di Indonesia. Sedangkan kalau misalnya dia sapi lokal, dia itu lahirnya di luar negeri terus baru dikembangbiakan di Indonesia. Terus usaha ternak sapi potong, faktor-faktor yang mempengaruhi usaha ternak yaitu yang pertama ada skala kepemilikan, terus umur, tingkat pendidikan, pengalaman beternak, dan jumlah tanggungan keluarga. Nah, di sini maksudnya skala kepemilikan itu usaha yang bersifat tradisional yang diwakili oleh para petani dengan lahan sempit yang mempunyai 1 atau 2 ekor ternak. Tapi ternaknya itu milik sendiri. Sedangkan umur, semakin muda usia peternak, umumnya rasa keingintahuan terhadap sesuatu semakin tinggi dan minat untuk mengadopsi terhadap introduksi teknologi semakin tinggi. Terus pengalaman beternak, yaitu pengalaman seseorang dapat berusaha tani memiliki peranan terhadap perolehan informasi sebanyak-banyaknya, terutama terhadap inovasi. Lamanya pengalaman diukur mulai sejak kapan peternak itu aktif serta mandiri mengusahakan usahanya tersebut. Terus ada jumlah anggota keluarga. Semakin banyak anggota keluarga di dalam usaha tani, maka akan berpengaruh terhadap beban yang dipikul oleh petani yang ditandai dengan semakin banyak anggota keluarga, semakin berat juga beban yang diperoleh. Terus pengaruh iklim terhadap sapi potong. Nah,
sapi potong itu kan ada dua, yaitu tropis dan subtropis. Yang pertama itu adalah tropis. Ciri-cirinya adalah pada umumnya sapi memiliki ponok. Yang kedua, pada bagian ujung telinga meruncing, kepalanya longgar dan tipis, kurang lebih 5-6 mm. Timbunan lemak terdapat di bawah maupun dalam kulitnya dan otot-otot rendah. Garis punggung pada bagian tengah berbentuk cekung. Sedangkan sapi subtropis yaitu tidak memiliki ponok, ujung telinga berbentuk tumpul dan bulat, kepalanya pendek dan berdahi lebar, kulit tebal yang rata-rata 7-8 mm, garis punggung lurus dan rata-rata. Ini bisa dilihat perbedaannya dari segi fisik. Terus ini ada penelitian terdahulu. Kita memakai dari Hadi dan Ilham 2002 dan Daroini 2013. Yang pertama itu tentang problem dan prospek pengembangan usaha pembibitan sapi potong di Indonesia. Dan yang kedua adalah pola pemasaran sapi potong pada peternak skala kecil di Kabupaten Kediri. Ini hasilnya cuma beberapa yang bisa saya taruh sini karena nggak cukup, jadi selebihnya ada di laporan. Terus lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Nagori Tempel Jaya, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian dilaksanakan selama bulan Januari 2018. Metode analisis data. Di sini menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berupa angka. Dia berupa angka. Terus kalau kualitatif itu berupa data lunak atau biasanya diperoleh melalui penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Keberadaan data bermuatan kualitatif adalah catatan lapangan yang berupa catatan atau rekaman kata-kata, kalimat, atau paragraf yang diperoleh oleh dari wawancara. Terus analisis fungsi produksi. Kita memakai fungsi produksi Cobb-Douglas, yaitu suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel, di mana variabel yang satu disebut dengan variabel dependent, yang dijelaskan yaitu Y, dan yang lain disebut variabel independen yang menjelaskan yaitu X. Ini ada rumusnya. Y sama dengan A X1 B1 X2 B2. Ini salah nulis, di mana variabel yang dijelaskan X variabel yang menjelaskan, AB besaran yang akan diduga, dan C adalah kesalahan. Metode yang pertama adalah uji normalitas, yaitu untuk melihat apakah nilai residu berdistribusi normal atau tidak. Nah, ini bisa dilihat dari tes normal p-plot. Terus ada uji multikolinearitas, yaitu untuk menentukan apakah ada kolerasi yang tinggi antara variabel independen dengan model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi antara variabel independen, hubungan antara variabel independen dan variabel dependen terganggu. Nah, ini bisa pakai alat FIF. Ini uji hetero. Diperiksa apakah ada perbedaan yang tidak sama antara satu residu dan pengamatan lain. Nah, dibuat dengan metode scatter plot. Ini nanti kita bisa lihat di PPT selanjutnya. Yaitu yang keempat ada autokorelasi. Adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya T-1. Nah, uji autokorelasi ini tidak bisa dilakukan pada data cross section yang bisa hanya data time series. Nah, ini dengan alat Darby-Watson. Terus yang selanjutnya ada uji T. Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variabel-variabel terikat. Ini ada rumusnya. Dan dasar pengambilan keputusannya adalah jika probabilitas atau signifikansi lebih dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, berarti hipotesa tidak terbukti, maka H0 diterima,
HA ditolak bila dilakukan uji secara parsial. Ini berlaku di sekebalikannya. Terus ada uji F, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan derajat kepercayaan yang digunakan adalah 5%. Ini ada rumusnya. Terus dasar pengambilan keputusannya adalah jika probabilitas atau signifikan lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, berarti hipotesis tidak terbukti, maka H0 diterima, HA ditolak bila dilakukan secara simultan. Dan ini ada uji R atau koefisien determinasi, suatu ukuran yang penting dalam regresi karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi, atau dengan kata lain, angka tersebut dapat mengukur beberapa dekatnya garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Terus ini ada hasil dari pembahasan. Sebelumnya kita cari model permintaan, yaitu fungsi produksi. Ya, ini dilihat dari tabel di SPSS. Nanti kita bisa lihat. Ini dapatnya Y sama dengan 2,0880 tambah 0,009 X1 dikurang 0,029 X2 tambah 0,148 X3 kurang 0,013 X4. Keterangannya adalah Y minat peternak, X1 harga bibit, X2 pendidikan peternak, X3 pengalaman peternak, X4 umur peternak. Nah, uji normalitas ini kita pakai P-plot. Kalau uji normalitas itu dia emang harus normal, harus berdistribusi normal. Nah, syarat berdistribusi normal itu garis yang titik-titik ini harus berada di sekitar garis diagonal. Nah, berhubung ini di garis diagonal, dia mengikuti garis diagonal, ini dinamakan berdistribusi normal. Terus yang kedua ada multikolinearitas. Multikolinearitas ini bisa dilihat dari hasil FIF ini. Nah, FIF ini semuanya kurang dari 10 dan toleransi yang ini itu variabel bebas, artinya antara 0,828 artinya 82% sampai 0,944 atau 94%. Di atas 10% dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas. Itu dilihat dari FIF ini sama toleransi ini. Terus ada uji hetero. Nah, uji hetero ini yang baik tidak boleh ada pola tertentu, jadi dia harus menyebar. Nah, ini yang dilihat di sini dia menyebar, jadi dia dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi hetero pada model regresi ini, sehingga model regresi ini yang diperoleh layak dipakai untuk memprediksi minat warga dalam mengembangkan teknik sapi potong. Terus di sini ada uji autokorelasi. Dengan nilai tabel yang tingkat signifikan 4%, 4% dilihat dari sini, jumlah sampel yang saya analisis ada 37 dan jumlah variabel independen ada 4. Nilai W Washington dilihat dari sini 2,351 itu tidak memenuhi syarat dari sini, sehingga dapat dipastikan bahwa model regresi linear berganda tersebut tidak terjadi autokorelasi atau autokorelasi negatif karena tidak memenuhi syarat ini. Terus kesimpulan dari uji asumsi, dengan tidak ditemukannya gejala multikon, hetero, dan auto, serta data berdistribusi normal, maka semua syarat asumsi klasik telah terpenuhi. Dengan terpenuhinya semua syarat asumsi klasik, maka hasil analisis diharapkan semakin akurat. Terus ada analisis linear berganda. Ini berdasarkan hasil dari tabel koefisien. Ini X1, X2, X3, dan X4.
yang artinya konstanta sebesar 2,880. Artinya, jika variabel-variabel seperti harga bibit, pendidikan, pengalaman, umur, maka minat warga dalam mengembangkan teknik sapi potong adalah 2,88. Yang kedua ada koefisien regresi X1, yaitu harga bibit sebesar 0,009. Artinya, setiap kenaikan satu harga bibit akan meningkatkan produksi sebesar 0,09, dan sebaliknya jika menurunkan satu harga bibit akan menurunkan sebesar 0,09. Terus di sini ada yang kedua ada koefisien regresi, yaitu pendidikan dan peternakan. Pendidikan peternak yaitu sebesar min 0,029. Artinya, setiap kenaikan satu pendidikan peternak tidak akan meningkatkan minat warga dalam mengembangkan teknik sapi potong sebesar min 0,029. Sebaliknya, setiap penurunan satu satuan pendidikan peternak tidak akan menurunkan minat warga dalam mengembangkan teknik sapi potong. Tanda min menunjukkan arah hubungan yang tidak searah antara pendidikan dan minat warga. Terus yang keempat ada koefisien regresi, yaitu pengalaman beternak sebesar 0,148. Ini sama aja, dia kenaikan satu pengalaman beternak akan meningkatkan minat warga. Karena tanda plus menunjukkan arah hubungan yang searah antara pengalaman beternak dan minat warga dalam mengembangkan sapi potong. Yang kelima, umur peternak dia min sebesar min 0,013. Artinya setiap kenaikan satuan umur peternak tidak akan meningkatkan minat warga dalam mengembangkan teknik sapi potong sebesar min 0,013. Tanda min menunjukkan arah hubungan yang tidak searah antara umur peternak dan minat warga. Terus ini ada pengujian hipotesis. Nah, ini tabelnya. Ini adalah uji T. Ini yang pertama uji T. Hasil dari uji T adalah pada variabel harga bibit di atas diperoleh T hitung sebesar 0,081 dengan probabilitas sebesar 0,936 yang nilainya di atas 0,05. Dengan demikian H1 ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan harga bibit secara parsial terhadap minat peternak. Terus di tabel kedua, pada variabel pendidikan peternakan, yaitu di X2, di atas diperoleh T hitung sebesar min 0,389 dengan probabilitas sebesar 0,700 yang nilainya di atas 0,05. Dengan demikian, H1 ditolak dan H0 diterima, yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pendidikan peternak secara parsial terhadap minat peternak. Nah, pada variabel 3, T hitung sebesar 4,078 dengan probabilitas sebesar 0,00, itu di bawah 0,05. Dengan demikian, H1 diterima dan H0 ditolak. Yang artinya, terdapat pengaruh yang signifikan pengalaman beternak secara parsial terhadap minat peternak. Di variabel 4, juga dia mendapatkan min 0,119 dengan probabilitas yaitu 0,906 yang nilainya di atas 0,05. Dengan demikian H1 ditolak dan H0 diterima, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan umur peternak secara parsial terhadap minat peternak. Terus di sini ada uji signifikansi simultan atau uji F. Nah, dari tabel ANOVA ini bisa dilihat kalau F-nya itu adalah 4,471 dengan probabilitas yaitu 0,006 yang nilainya di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu harga bibit, pendidikan, pengalaman, umur, dan peternak berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap minat peternak. Dengan demikian H2 diterima. Ini bisa dilihat dari sini F dan signifikan. Terus di sini ada koefisien determinasi. Dapat dilihat bahwa koefisien korelasi sebesar 0,599
Yang ini berarti hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen sebesar 59,9%, hampir 60%, yang artinya variabel dependen cukup kuat. Dan besarnya R2 adalah 0,78. Hasil perhitungan statistik ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasinya perubahan variabel dependen sebesar 27%, sedangkan sisanya sebesar 72% diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang dianalisis. Kesimpulannya, berdasarkan analisis faktor yang mempengaruhi minat warga dalam mengembangkan teknik sapi potong dengan menggunakan fungsi Cobb-Douglas, dapat diketahui faktor-faktor yang berpengaruh positif adalah X1 harga bibit, yang artinya setiap penambahan faktor produksi maka akan meningkatkan jumlah produksi ternak sapi potong dan berpengaruh signifikan terhadap minat peternak. Sedangkan 3 faktor lainnya antara pendidikan, pengalaman, dan umur tidak berpengaruh signifikan, yang artinya setiap penambahan satu faktor produksi tidak akan meningkatkan maupun menurunkan produksi yang mempengaruhi minat warga dalam pemeliharaan sapi potong, yang bisa dilihat pada uji T. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.